anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do, Re, Mi, Doa dan Renungan Misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Senin 16 Oktober 2023 merupakan Pekan Biasa ke-28. Hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat sakramen baptis yang Kau panggil kami menjadi anak-anak-Mu. Ajarilah kami hari demi hari agar mampu meneladani putra-Mu dan menjadi utusan-Mu dengan sepenuh hati. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar dapat mewartakan sabda-Mu dengan sukacita kepada sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner, kitab Yunus adalah kitab yang penting. Maknanya yang luar biasa akan dapat kita rasakan asal saja kita tidak hanya terpukau pada adegan Yunus yang ditelan ikan raksasa, lalu sibuk menebak jenis ikan itu, serta bagaimana bisa sang nabi bertahan hidup 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Arti penting kitab Yunus adalah penegasan bahwa Tuhan mencintai semua orang tanpa pandang bulu. Di mata orang Israel, orang Niniwe adalah musuh yang sebaiknya dihancurkan saja. Namun, Tuhan ternyata mengasihi mereka juga. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Ia mengutus Yunus untuk memberi mereka peringatan. Menakjubkan, kehadiran Yunus ternyata mendapat tanggapan positif. Orang-orang itu pun bertobat sehingga hukuman bagi mereka dibatalkan. Nah, pada titik inilah Lukas membandingkan Yunus dengan Yesus. Hanya butuh waktu sekejap bagi orang-orang Niniwe untuk percaya kepada Yunus dan berbalik dari dosa-dosa mereka. Anehnya, orang Israel yang mengklaim diri sebagai umat Tuhan malah tidak kunjung menerima Yesus. Mereka terus menolak Dia dan berkeras dengan kemauan mereka sendiri. Itu sebabnya Yesus sampai menyebut mereka angkatan yang jahat. Yesus lebih besar daripada Yunus. Karena itu, dengarkanlah Dia. Banyak orang sering menyebut dirinya sebagai umat Tuhan, hamba Allah, murid Kristus, anak Tuhan, anak
label semacam itu sebenarnya tidak berguna. Sebagai murid Yesus, kita dituntut untuk melaksanakan firman Tuhan secara nyata. Tanpa itu, Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian Yesus menegaskan. Marilah kita selalu berusaha untuk selalu beriman kepada Tuhan, karena Tuhan telah hadir dan memberikan tanda kepada kita lewat peristiwa hidup kita sehari-hari. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita kaya, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badan kami dan sucikanlah jiwa kami. Kami persembahkan diri kami padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra